Kemudian olahraga bagus memang olahraga yang aerobik ya, enggak lah olahraganya sumo atau main kartu ya itu. Tapi ini dok katanya ini ya dok, nggak bisa sembuh gitu kan dok. Terus kalau udah sekali suntik insulin tuh lanjut terus. Atau ada juga ini dokter di sana, di luar sana yang suntik insulin katanya ya dok. Kalau udah selesai bisa lanjut obat yang makan. Itu gimana ya dok penjelasannya? Ya, jadi kalau namanya diabetes, kan kita bilang tadi penyakit menahun. Ya. Jadi istilah, ya kronik. Jadi beda kan sama demam berdarah. Kalau demam berdarah hari ini demam berdarah, ya seminggu depan udah sembuh, udah nggak demam berdarah lagi. Kalau diabetes itu hari ini diabetes, besok diabetes, tahun depan juga diabetes. Namun diabetes ini bisa dikontrol, gitu. Dikontrol dengan catatan ya itu tadi gula darahnya terkontrol, ada nanti parameter laboratorium lain, ada yang namanya HbA1c yang untuk lihat gula darah rataan 3 bulan. Kalau itu bagus, tercapai, insya Allah ya pasiennya sama aja macam orang nggak diabetes. Kan gula darahnya bagus nih, walaupun dia menderita diabetes, tapi dia terkontrol, nggak ada timbul komplikasi. Itu yang kita harapkan dari pasien-pasien diabetes ini, dia terkontrol. Gitu. Terkontrol caranya gimana? Ya itu tadi, ada yang namanya atur nih pola makannya. Dok, ya. Olahraga, ya ini yang susah nih. Nggak macam tradisi yang rajin olahraga. Ketahuan jadinya. Jadi memang makannya ini memang istilahnya harus batasi gula ya, yang manis-manis. Tapi tetap boleh makan nasi. Ya. Cuman porsinya. Ya porsinya ada pengaturannya. Biasanya. Kemudian olahraga bagus memang olahraga yang aerobik ya, enggak lah olahraganya sumo atau main kartu ya itu nggak ada efeknya untuk ke gula. Sama obat-obatan memang. Obat-obatan ini ada yang memang tablet, ada yang kadang butuh suntikan. Gitu. Ya, seperti yang dokter Desi tanya kan, suntikan. Suntikan yang paling sering kan ketahuan kan insulin ya. Insulin. Dok, saya nggak mau nih disuntik insulin. Kan sering masalah seperti itu. Nanti kalau ada insulin ketergantungan, seterusnya nggak bisa lepas. Ya. Jadi balik lagi, target pasien diabetes ini apa gitu kan. Kan targetnya adalah terkontrol gula darah. Ya, terkontrol. Jadi sama macam orang biasa yang tidak diabetes. Kalau dengan pilihan pertama, memang obat-obatan. Pasti lebih simple cara makainya. Namun harus kita nilai juga tadi, tipe diabetes tadi nomor 1 ya. Ada pasien yang diabetes tipe 1. Oke, tipe 1. Diabetes tipe 1 ini insulin tubuhnya memang sama sekali nggak ada gitu. Dia biasanya ketahuan dari kecil, dari muda. Itu mau nggak mau obatnya memang cuma insulin. Insulin ya dok? Iya, jadi memang insulin ya setiap hari dia suntik insulin gitu. Karena insulin tubuhnya turun. Toh dokter Desi juga pakai insulin setiap hari kan. Cuma insulinnya dari tubuh sendiri. Nah, dok yang alami. Kalau orang yang diabetes yang tipe 1 tadi, dia butuh insulin tubuh sendirinya nggak ada. Ya mau nggak mau dari luar insulinnya. Cuma nggak ada yang tablet insulin ini, harus suntik. Begitu juga pada pasien DM tipe 2. Kadang yang pertama dengan obat. Cuma dengan obat ya belum terkontrol. Tambah lagi obat lagi, ya belum terkontrol. Ya naik lagi ke insulin. Supaya targetnya apa? Terkontrol. Gitu. Kalau ditanya ketergantungan ya balik lagi. Kita memang ketergantungan insulin. Cuma pada pasien DM diabetes tadi, insulin tubuhnya yang terganggu kan. Makanya perlu dari luar. Kalau memang seperti itu, kadang memang pasiennya agak susah lepas insulin. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang pasien sudah dapat insulin, selanjutnya bisa ubah lagi ke tablet. Oh bisa, tergantung kasusnya. Stabilan dari kadar gula darahnya gitu? Ya, tergantung memang juga kebutuhan insulinnya. Atau ada penyakit tertentu. Contohnya pasien diabetes, kena COVID, rawat inap. Di rawat inap ya pasti pakai insulin dulu. Nanti udah selesai COVID-nya atau penyakitnya yang lain yang dia dirawat, dia berobat jalan lagi, stabil lagi, bisa lagi balik ke tablet. Bisa lagi. Ya, jadi orang sering takut juga, wah mau pakai suntik insulin nanti
nggak bisa lepas. Ya tidak seperti itu, tergantung itu ya, Dok. settingan dikasih insulinnya untuk apa. Itu tadi sih. Jadi memang kayak manapun pada pasien-pasien diabetes ya dengarkan kata dokternya ya. Seringan masalah diabetes ini tadi banyak informasi yang bergulir, hoax-hoax yang bergulir yang sering membuat kita kadang mengedukasi pasien diabetes nih harus sabar gitu. Lebih percaya WA grup kadang daripada gimana seharusnya untuk dokter daripada apa yang dianjurkan oleh dokter. Nah ini dok, ada yang curhat nih dari Prince. Katanya kalau nggak minum yang manis-manis, badannya terasa lemes gitu dok. Nggak apa-apa nggak makan, tapi harus minum yang manis. Cepet dia recovernya, jadi kayak lemes gitu minum yang manis-manis, langsung enak. Tapi ya nggak makan ya nggak masalah gitu dok. Itu kira-kira kalau dijadiin kebiasaan, itu bisa jadi diabetes nggak? Ya, ada namanya istilahnya happy sugar. Happy sugar. Ya, jadi macam kalau kita minum yang manis tuh rasanya tuh lebih lapang, lebih segar. Kalau ada lebih istilahnya lebih euforia lah istilahnya minum manis. Itu yang memang sering terjadi pada pasien-pasien yang dulunya yang sekarang diabetes dulunya sering happy sugar. Mungkin contoh yang paling gampang kita lihat adalah di rumah-rumah sering banyak nih pagi hari selalu ada teh manis. Iya. Ya kan, kalau nggak minum teh manis, rasanya ada yang kurang gitu. Sebenarnya itu kan nggak terlalu dianjurkan, karena kalau kita udah sarapan, di sarapan itu udah ada gulanya, ditambah lagi minumannya yang ada gulanya, kan berlebih intake gulanya. Ya, jadi tetap dianjurkan asupan gula kita itu sebaiknya jumlahnya itu ada hariannya dan memang ada pembagiannya. Ya, jadi contohnya harian boleh nih satu hari masuk gula itu sekitar 200 gram gitu. Ya jangan dari minum teh manis aja deh 200 gram gulanya masuk. Ya maksudnya dibagi dari jadi nasi sekitar 50 gram 3 kali makan ataupun snacknya lagi jadi sisanya. Lebih bagus seperti itu. Dan memang itu tadi kondisi happy sugar itu yang memang kebiasaan ya. Harus ada minum manis baru ada tenaga, baru enak. Harus pelan-pelan disapih gitu saat ini ya. Berarti itu kebiasaan yang nggak baik ya dok, ya, happy sugar. Sama macam merokok kan. Macam merokok ya. Kalau merokok kan juga seperti itu. Kalau siap makan nggak merokok kayaknya nggak masuk makanannya. Ada yang kurang rasanya. Padahal nggak ada masalahnya juga. Memang pelan-pelan harus diubah gitu. Karena kondisi happy sugar lama-lama jadi glukotoksisiti, artinya keracunan gula. Itu yang bisa ganggu pankreas sehingga bisa jadi diabetes atau sakit gula di kemudian hari. Boleh sih minum manis, bukan nggak boleh. Cuma ya ada jumlahnya ya. Dibatasi ya dok? Iya, dibatasi. Jangan satu hari 3 kali makan minum teh manis. Atau udah minum teh manis tambah jus lagi, tambah coklat lagi. Double-double ya dok? Double-double. Siapa yang gitu? Kayaknya dokter Desi nggak seperti itu. Enggak sih. Mungkin yang Prince di rumah nih yang harus tahu ya. Iya. Berarti pembatasan konsumsi dari minuman yang manis-manis gula ya dok ya? Iya, boleh. Tapi tetap itu tadi harus ada batasannya. Dibatasi. Oke. Baik dok, kita masuk nih ke fakta atau mitos yang beredar di masyarakat luas ini ya dok. Kalau ngantuk habis makan, itu tanda-tanda diabetes bukan dok? Enggak, ya. Bukan. Bukan, oke. Kalau ngantuk habis makan banyak pengaruhnya. Banyak pengaruhnya. Iya. Pertama ya memang kalau makan kan kita lebih siap makan kan kita lebih tenang dan lebih banyak aliran darah itu ke saluran cerna ya untuk mencerna makanan. Sehingga kadang kita lebih rileks dan lebih gampang ngantuk. Atau tergantung apa yang dimakan juga dokter Desi. Oh, tergantung apa yang dimakan. Ada beberapa bahan makanan bumbu-bumbunya bikin ngantuk kan. Oh, tergantung bumbu makanan. Iya, nggak semuanya kalau makan ngantuk habis itu kamu kena gula ya, nggak seperti nggak itu. Juga ya dok. Iya. Kalau misalnya dok nasi dingin katanya lebih bagus daripada nasi panas karena bisa menyebabkan diabetes, tuh fakta atau mitos? Iya. Ya mitos ya. Mitos. Okay. Jadi ya, ini ada banyak nih nasi dingin, nasi panas.
nasi direndam setengah jam ya, nasi direndam 2 jam, atau nasi kemarin sore ya, atau nasi kerak nasi, itu masing-masing ada nanya kalau seperti ini gimana, dan memang sering ada pertanyaan seperti itu. Tetap gimana pun harus, ya memang kita agak susah sih jumlah kalorinya berapa gitu, asupan kita masuk berapa jumlah kalorinya ya. Kalau memang ada beberapa literatur yang bilang kalau nasi direndam lebih lama atau ditanam lebih lama, dia proporsi kandungan gulanya akan lebih sedikit atau indeks glikemiknya tapi nggak terlalu berbeda bermakna antara masing-masing. Yang berbeda bermakna mungkin ya satu nasinya ditanak, yang satu digoreng, ya kan sama-sama nasi, tapi ya beda jauh kalorinya. Beda olahannya. Ya, atau nasinya satu yang ditanak biasa atau yang jadikan pulut, ya itu juga berbeda, walaupun sama-sama nasi. Ya memang ada sih pengaruh gimana cara kita mengolah makanan itu terhadap jumlah kalori, tapi tetap ya kurang lebih nggak jauh berbeda kalau yang masih bentuk utuhnya gitu. Berarti tetap porsinya ya ini. Iya, porsinya dan jumlahnya, cara penyajiannya yang lebih utama. Nah, ada juga nih dok yang bilang katanya kalau orang diabetes nggak boleh donor darah, itu benar nggak dok? Iya, sebenarnya orang diabetes boleh donor darah. Boleh. Ya, cuma memang harus ada batasannya ya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau yang nggak terkontrol dan memang ada komplikasinya, memang tidak terlalu dianjurkan. Dan biasanya pihak untuk yang donor seperti PMI akan men-screening, evaluasi pasiennya boleh mendonor atau tidak. Ya. Berarti banyak juga orang yang diabetes donor darah ada ya dok? Ada ya. Ya mungkin bagus sebaiknya diabetes yang terkontrol, yang mungkin cuma satu obat, yang nggak terlalu banyak komplikasi, masih baru terdiagnosis, ya itu masih diperbolehkan untuk mendonor. Jarang nih nanya nih donor nih. Jarang nanya ya dok? Iya. Kali ini ada yang nanya. Dan sekian Prim Talk hari ini, saya Dr. Desi dan Dr. Brahma pamit. Dah.